Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia? Iya, betul. Mematikan apinya orang-orang Majusi, ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq yang telah mengalahkan dan meruntuhkan kerajaan Persia Al-Majusi ketika peperangan Qadasiyah. Dengan keruntuhan kerajaan Persia ini Majusi, Umar bin Khattab itu telah menawan yaitu yang namanya Abu Lu'lu'ah. Dan Abu Lu'lu'ah ini telah menaruh dendam terhadap sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Nah teman-teman, Abu Lu'lu'ah ini sangat diagung-agungkan dan bahkan disebut pahlawan Persia, yaitu oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirza MA Hafidhah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah siapa itu Abu Lu'lu'ah. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disebutkan dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Bawa pedang. Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Si racun. Maka Umar pun memimpin salat. Rakaat pertama Allahu Akbar. Jalan, tidak ada yang bergerak. Abu Lu'lu'ah sengaja menanti karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim, langsung ditikamlah Umar dengan 3 tikaman. Allah. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau. Ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu'ah sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ternyata Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, ditulis di depannya Buqatun mutabarrikatun baba syuja, inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama. Dialah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah. Ini orang-orang Syiah itu memang konyol ya teman-teman ya. Pemberani agama dari mana? Lawang mereka ini pengecut. Mereka itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ya. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dari mana mereka ini adalah pahlawan? Orang dia itu pengecut, menikam dari belakang ketika Khalifah Umar bin Khattab itu telah menjadi imam melaksanakan sholat subuh. Kemudian menikam dari belakang. Di mana itu pahlawan? Itu bukan pahlawan, namun pengecut. Dan itu sudah direncanakan ya teman-teman ya. Itu pengecut itu, bukan pahlawan. Orang-orang Syiah memang konyol ini ya. Malah diagung-agungkan kuburannya. Allahu Akbar. Dan saya sebutkan di sini ya teman-teman, Syiah itu bukan Islam, melainkan ini adalah agama selain Islam, yaitu agama Syiah. Oke, mari kita lanjutkan. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, Allahumma al'an al-jibta wa taghut wa na'sal. Yang artinya ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar dan Utsman dalam kuburan tersebut. Astagfirullah. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu'ah yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Nah, oke. Mereka mengatakan, telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-ma'sumin, wa ruwiya lana an a'immatina al-ma'sumin alaihimussalam. Telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang maksum.
annahu akbaru sanamin arafatul bashariyatu mundu bid'i nash'atiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhir dunya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Allahu Akbar ya. Ini adalah perkataan yang dusta oleh orang-orang Syiah ya. Padahal sahabat Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kok ini agama Syiah bertentangan dengan agama Islam? Dan ini adalah semakin yakin bahwa Syiah itu bukan Islam, melainkan agama yang dibuat oleh orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah yang mengaku-ngaku masuk Islam. Nyatanya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini nanti ini para penganut Syiah ini pada kepanasan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, Arafatu Basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia? Iya, betul. Mematikan apinya orang-orang Majusi, ialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Birul Anwar. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Konyol itu memang agama Syiah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, dari mana ada ayah itu? Ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya akhi, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu Al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat dia SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal sekarang. Bawa kemana? Iran. Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu Al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari kemana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa tatkala. Mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya, siapa? Abu Lulu Al-Majusi, enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lulu Al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Astagfirullah ya, ini agama Syiah ini Allahu Akbar, di luar kepala ya. Ini agama yang sangat ajib ya. Dongengnya itu memang wow, melebihi dongeng-dongeng para sufi ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dengan paket kargo Syiah. Paket kargo mustahil. Dan mereka yang menunjukkan Abu Lulu seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah, mustahil. Ya, mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lu'lu yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lu'lu. Ya. Bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu. Allahu Akbar. Karena mereka meyakini Abu Lu'lu di mana? Di surga. Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andir Jaim Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang telah menikam sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab Al-Faruq. Jadi gini teman-teman, Abu Lu'lu'ah ini ya itu menaruh dendam yang sangat dalam sekali terhadap Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab itu telah mengutus peperangan para sahabat Nabi untuk menaklukkan yaitu kerajaan Persia, Majusi, penyembah api. Nah, setelah runtuh, Abu Lu'lu'ah ini ditawan oleh kaum muslimin dan dibawa ke Madinah dan kemudian dijamin keamanannya. Namun ternyata Abu Lu'lu'ah ini Al-Majusi telah menaruh dendam yang sangat dalam kepada sahabat Nabi, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab ini
tidak mengetahui kalau Abu Lulah ini merencanakan pembunuhan terhadap sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Dan ini sangat keji sekali teman-teman ya. Dan orang-orang Syiah Rafidhah ini telah mengagung-agungkan Abu Lu'lu'ah karena disebut sebagai pahlawan. Pahlawan dari mana? Ya, pahlawan dari mana? Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini adalah pengecut. Mereka ini mencari celah ya, yaitu ketika sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Dan masuk di celah-celah sahabat Nabi SAW yang telah melaksanakan sholat subuh. Kemudian itu sholat 3 kali ya. Allahu Akbar. Dan sahabat Nabi SAW yaitu Umar Al-Faruq ya, itu meninggal wafat dalam keadaan syahid. Nah, teman-teman, bagaimana agama Islam dengan agama Syiah ini bisa bersatu? Tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena mereka itu meyakini bahwa Sunni, ini Sunni, dengarkan ya, Sunni itu aswaja juga ya. Aswaja mencintai sahabat Nabi bukan? Tentu mencintai sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Namun ya, siapa saja yang mencintai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan mempercayai kekhalifahan sahabat Abu Bakar, maka itu adalah kafir. Itu menurut orang-orang Syiah. Loh, ini Sunni dikafirkan loh, aswaja loh dikafirkan loh. Ya, kalian harusnya itu mempunyai kemarahan terhadap orang Syiah. Bukan malah, wah itu Wahabi dengan Syiah bermusuhan. Ya. Jadi, Anda itu ya, Sunni itu, ya di luar Syiah itu Wahabi, semua diwahabikan. Nah, teman-teman, jadi kita itu harus tahu tentang akidah mereka. Jangan kita, oh ini adalah Sunni dan Syiah adalah bersaudara. Tidak akan bisa bersatu. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Kita mencintai para sahabat, mereka melaknat. Ya, kita mencintai Ummul Mukminin, ya, ibunda Nabi SAW, Ahlul Bait, mereka malah melaknat Ummul Mukminin, bahkan menuduh wanita pezina. Tidak akan bersatu, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita, kaum muslimin, ya, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai kita itu terberdaya dengan takiyah-takiyah mereka. Mereka itu licik, lihai, dan pintar bertakiyah. Kalau kelompok mereka ini masih jumlah yang sedikit, ya, mereka itu lembut. Oh, kita ini Ahlussunnah, sama-sama Ahlussunnah, ya. Oh, enggak, sahabat Nabi itu tidak kafir, itu Syiah yang lain, itu bohong, ya. Namun kalau jumlah mereka itu kalau sudah banyak, maka mereka akan mengeluarkan taringnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.